Kan kita clickbait ya. Oh iya, orangnya clickbait. Orang ini pernah anuan sama ini. Sekarang lagi sibuk apa? Ya, yang lu lihat aja sekarang sibuk ngapain? Hah? Sibuk Apa? move on. Masa selalu rasa namanya cinta monyet kan. Jadi wajar namanya cinta monyet ya begitu. Nih nggak udah gue pengen benerin hati gue, ya udah gue sekarang aja ngapalin daripada baca mendingan ngapalin, karena ngapalin juga kan baca dulu. Iya, bener. Gitu kan. Kayak gue ngapalin Quran ke salah satu pondok tahfiz di Kota Bogor. Oke. Gue ngapalin, alhamdulillah selesai dalam waktu sekian bulan. Alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun. Udah masih gitu tuh ya. Nggak gitu. Oke guys, welcome to our channel Nani HW. Dan apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan produktif. Siap. Ya. Dan kita di video ini Nani HW lagi ya. Setelah sekian bulan purnama kita melewati waktu ya, kita nggak video di podcast. Dan juga di video ini di Nani Talk ini kita belum ada Hilda lagi. Hilda lagi sibuk Ya, siap. Itu lagi sibuk dan ya dia sekarang lagi sibuk. Siapa sih Hilda? Hah? Hilda siapa? Siapa? Ya, lu gimana sih? Nggak nonton nih kayaknya nih. Nonton. Oke, jadi hari ini di video ini kita kedatangan biasalah bintang tamu lagi di Nani Talk ya. Kalau nggak ada bintang tamu mau jadi apa Nani Talk? Ya, ini dia Albi Nazwan. Wey. Terima kasih. Albi. Oke, teman-teman semua, jadi Nani HW ya, kita di video ini kedatangan Albi Nazwan. Siapa Albi Nazwan? Dia ini teman gue dari kecil ya, dan kebetulan baru ketemu lagi, baru ketemu di udah lulus man ya. Ya, betul. Kita kenalannya di Lauhil Mahfuz gitu ya. Masya Allah. Salah. Dia pasti ketawa nih kalau gue ngomong kayak gitu. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Albi Nazwan Degol. Ya. Bisa pakai itu. Apa dong? Manggil apa dong? Albay aja. Oh, Albay. Atau biasa lu manggil aku apa gitu. Manggil apa ya? Hari-hari. Oh, usah dibahas. Hari ini kelihatan hari Rabu. Aman. Harusnya kemarin dong. Pakai inisial aja. Oh, ini. Rabu. Inisial. Udah enggak usah. Jangan nonton rame loh. Nggak apa-apa. Kan kita clickbait ya. Oh iya, orangnya clickbait. Orang ini pernah anuan sama ini. Nanti judulnya gitu ya. Iya boleh. Oke. Biar viewernya banyak. Siap. Nanti Hafiz telah melakukan doa ya. Aduh. Jangan itu. Ya, oke. Langsung saja. Oke, Bi, apa kabar? Alhamdulillah Gun, baik Gun. Lu gimana Gun? Alhamdulillah baik. Penonton? Baik. MC-nya ngaret 2 jam. Iya. Jadi kita tuh memang harus tepat waktu ya, dan ya kita tidak boleh Bullshit. Enggak ya. Jadi gini guys, kita tuh harusnya konten hampir sebulan yang lalu ya. Oh iya. Ya nggak sih? Ya nonton. Ya guys, kecewa dislike ini. Gua capek-capekin dari Malang gitu kan, dari Malang datang di podcast. Sebenarnya rencana dia podcast itu sudah ada tahun yang lalu guys. Setahun yang lalu akhirnya gua diundur, akhirnya gua ke Malang, dari Malang kita jadi podcast. Oke, podcast gua datang ternyata nggak jadi gara-gara podcastnya bukan di tempat ini. Lu bayangin ciri khas Nani HW ini gitu ya. Hebat amat ya. Welcome to Nani HW. Harus dihilangkan untuk konten di tempatnya dia. Astagfirullah. Akhirnya dengan berat hati manajer gua nolak saat itu. Gua bukan manajer ya teman-teman. Manajernya siapa? Itu yang di belakang. Saya dilarang. Itu manajer gua tuh. Apa ada dengan Albi kalau gitu Anda. Tuh. Mohon maaf ya. Betul. Jadi ya itu sebuah pelajaran ya. Ya, sebuah pelajaran. Cuman harus jadi pelajaran tuh dipakai gitu. Maksud gua harusnya dipakai, bener gak sih? Pengalaman itu dipakai buat belajar supaya nanti nggak terulang lagi, Mas. Iya, aduh, maaf. Gitu. Jadi minggu lalu pun gua kesini ngaret, gua datang jam 10, datang jam 11, ya kan? Jam 11, jam 12 akhirnya nggak jadi gara-gara tempatnya bukan di sini. Itu gue yang salah. Ya. Nah tadi dia bilang, Bi datang ya jam berapa? Jam 10. Oke jam 10. Jam 10 datang. Gue bilang gue agak ngaret nih. Ngaret. Dia lapor ke manajer gue. Nanti aja datangnya habis zuhur. Terus ke gue juga ngomong. Cuman gue udah jalan. Jam 10 gue depan rumahnya. Gue telepon manajer gue. Halo Ki. Gimana? Jadi nggak nih? Kok sepi sih? Sepi nih. Aduh. Kayaknya nggak jadi apa gimana? Coba Bi baca WA. Gue buka WA ternyata diundur jam 12. Satu kecewa. Backsound. Parah. Jadi sebenarnya gue lagi keluar alam sadar. Astaga. Ekspektasinya gue sama manajer gue apa? Apa tuh? Oh mungkin orangnya lagi sibuk kantor orang tuanya. Kita tetap husnuzon ya nggak? Kita tetap positive thinking. Iya, Ke lu bro, ke lu. Cuman Kita tuh emang harus husnuzon
zone ya teman-teman semua ya. Dan yang gua sakit hati itu apa? Apa tuh? Kita habis sholat zuhur datang. Aduh, sorry ya, gua ketiduran. Gua tidur jam berapa? 9:30 tidur. Aduh. Tersesat. Gua tuh belum Ya. tidur. Gua tidur 3:30 subuh, Gun. Ya. Ngerelain acara ginian, Gun. Acara ini, Gun. Beta. Astaga. Nanti di thumbnailnya pas dimarahin kamu harus sumpah. Cuman gini-gini ya karena dia teman kami kan. Jadi ya kita maafin. Tapi lain kali ya nggak apa-apa gini asal maafnya KFC. Minimal MCD atau KFC. Ya nanti kita bakso KFC nanti. Bakso KFC ya. Bakso kremes gitu. Ya tapi nggak apa-apa gue udah senang banget diundang di sini. Oh. Manajer gue juga. Jangan dulu dong, itu kan akhiran. Ini kita belum ngobrol apa-apa udah akhiran baik. Iya. Teman-teman semua, tadi udah kita denger ya bagaimana hustle ya struggle kita gitu ya betul. untuk podcast ini gitu kan. Dari tahun yang lalu kita rencanain dan baru terrealisasi sekarang ya 1 tahun lamanya. Tahun lamanya. Oke, sekarang lagi sibuk apa? Ya yang lu lihat aja sekarang sibuk ngapain? Sibuk Apa? move on. Masa selalu rasanya. Itu pasti gua ungkit nanti dia bro. Gue sekarang kalau misalkan boleh jujur sekarang sibuk skripsi. Wah, Gitu, alhamdulillah gue udah penelitian lah ya. berarti ya. Penelitian sekarang tinggal tahap sidang dan cari kerja. Berarti udah beres skripsinya? Skripsinya alhamdulillah tinggal sidang aja, tinggal bimbingan sidang dan lain sebagainya. Gua harap lu juga cepet lah kayak gitu ya. Gua kapan? Makanya dong, lulus dulu. Lu kan katanya kuliah ada yang nggak lulus 3 ya. Apanya anjir? Matkul. 1. Lu jangan apa membuat framing Oh, siap. ini goblok ya. 1 lagi dia bilang. Aduh, muncrat. 1 gua dapet C. Oh, C nggak lulus? Iya nggak lulus yo. Oh, kirain gua C itu lulus ya. Kan biasanya D yang nggak lulus. Oh, enggak soalnya kalau misalnya C, gua nggak bisa ngajuin judul. Oh, paham. Berarti apa yang nggak lulus? Biasa lah. Matematika ya. Gua statistika cu. Makanya makanya masuk kuliah tuh nggak usah diulang, jalanin aja yang ada, syukuri, Gun, astaga. Aduh. Pakai segala pindah sih. Bener ini mah thumbnailnya dinasehatin gua. Ya, lagi sibuk skripsiong ya. Iya, Dan lagi juga gua tahu lu itu punya memory about Quran nih. Koran apaan? Koran. Quran. Quran. Enggak, gua bukan punya memori ya, gua nggak mau dibilang gitu, Gun. Oh, Gua enggak. nggak mau dibilang gitu intinya lah. Enggak, Gitu. gua tuh ingin ngebahasnya tuh gimana lu bisa kayak cepet banget gitu. Karena kan gua gitu kan, apalagi khususnya Rocky gitu kan. Bawa orang-orang dulu nih. Manajer gua dibawa-bawa terus, kasihan itu. masuk dong ya khususnya Rocky gitu kan. Itu kan sangat sulit ya untuk apa namanya menerima apa yang kita hafal gitu. Dan ya memang gitulah, begitu sulit gitu kalau menghafal tuh, apalagi sebuah kitab suci gitu kan ya, walaupun memang ada di walaupun dia sarna Ya sama Quran ini krival mudaki. jadi gua pengen tahu nih Bi, lu cerita kayak gitu tuh maksudnya apakah ada motivasi tersendiri gitu kan atau cara tersendiri gitu, gimana Gimana ya ngomongnya? gimana nggak apa-apa kan. Dendam ya. Aku nih berat ini bicara sebenarnya aku berat sebetulnya. Oh, berat ya? Sebenarnya kalau misalkan motivasi pasti ada. Gak mungkin orang melakukan sesuatu itu gak ada motivasi, bener gak sih? Iya dong. Kayak misalkan lu pengen kuliah pasti ada motivasi buat ngebanggain diri lu dan juga orang tua lu atau Iya, mungkin keluarga lu. Kalau gua saat itu kenapa pengen ngafal, karena motivasi gua ya diri gua dan juga orang tua gua juga sama kok kayak gitu. Cuman kebetulan saat itu emang gua ngelihat teman-teman gua yang lain di kelas gua tuh kebetulan waktu SMA banyak yang menghafal Quran. Banyak alhamdulillah, bisa kehitung lah ya, bisa kehitung jari malah. Itu nggak banyak dong. Banyak. Oh, kontradiksi aja. Ya karena kan di kelas gue cuma 30 gitu. Oh, 30. dikit amat. Karena kami kelas prestasi beda gitu. Gua ditolak, gua nggak berprestasi gua. sorry gitu. Jadi saking banyak ya teman-teman gue yang menghafal, akhirnya gue termotivasi buat ngafal juga. Oke. Cuman sayangnya ketika di MAN tuh cuman sedikit ngafalnya. Maksudnya sedikit tuh karena kan terbebani sama mata pelajaran lain, tugas, eskul dan lain sebagainya. Akhirnya baru terrealisasi ketika gue ngampus kuliah, dan kebetulan gue juga ada sedikit masa dengan hati gue gitu ya. Ini teman-teman semua yang menghafal itu nggak perlu ada masalah hati ya. Iya. Sebetulnya masalah hati itu bisa diselesaikan dengan baca Quran. Tapi gue karena pengen gue pengen benerin hati gue, ya udah gue sekalian aja ngapalin daripada baca mendingan ngapalin, karena ngapalin juga kan baca dulu. Iya, benar. Gitu kan. Kayak gue ngapalin Quran ke salah satu pondok tahfiz di Kota Bogor. Oke. Gue ngapalin alhamdulillah selesai dalam waktu sekian bulan. Alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun. Udah masih gitu.
Kristen gitu tuh ya. Nggak gitu, Masya Allah banget aja. Serius dah. Nah, Terus gimana? itu emang banyak halangannya. Halangan yang pertama emang ngerasa iri dengan seseorang orang lain gitu. Gue diceritain sama teman gue bahwa temennya dia yang dulu Temen dia yang dulu. ada teman gue yang lain. Jadi teman gue punya teman gitu ya. Nah temannya ini kebetulan habis 30 juz juga. Wow. Nah gue termotivasi dari situ. Akhirnya gue mutusin untuk mondok, untuk yang ngapal juga ngapal. Tapi kalong kan, nggak mondok di Oh ya kalong, karena kenapa ngalong ya? Ini pertanyaan mungkin teman-teman juga, kok ngalong sih? Itu namanya bukan pondok. Ya oke, gue bisa terima itu, cuman ngalong alasannya karena gue kuliah. Gitu. Jadi gue berangkat tuh maghrib atau habis isya, nanti pulang jam 10 malam. Itu waktu normal. Cuman ketika bulan Oktober akhir saat itu 2021 ya. Iya. Itu gue ngerasa kok hafalan gue segini-gini aja. Apalagi ketika gue ngapal saat itu gue ada rasa sombong. Nah itu guys, nggak boleh sombong kalau hafal Quran. Ki, ingat itu Ki. Ingat saya. Jadi- Harusnya Anda itu. Aduh. Jadi di pondok itu sistemnya tuh kebut-kebutan hafalan. Biasanya kalau misalkan anak-anak yang temennya ngapal juga, itu kebut-kebutan hafalan, kebut-kebutan setoran, siapa yang paling cepat, dia ngerasa, oh ini gue paling cepat. Ya. Nah saat itu gue emang paling cepat. Saat itu akhirnya gue kalah. Gue kebalap sama teman gue yang lain. Habis itu gue bilang nanti kalau misalkan sampai surah Al-Kahfi, gue bilang gue bakal susul lu, karena gue bilang surat Al-Kahfi itu surat yang biasa kami baca. Wih. Ya kan gitu kan sunnahnya. Nyatanya setelah gue masuk surah Al-Kahfi, setelah surat Al-Isra kalau nggak salah, itu gue mandek terus udah gitu gue nyesel bilang kayak gitu. Ya nyesel lah ya kan. Jadi malah ketinggalan makin jauh gitu. Harusnya gue cepet malah makin jauh. And then masuk surah selanjutnya cepet lagi alhamdulillah. Wih. Cepet sampai masuk juz 21 gue dites tuh, gue tes sama ustadz yang paling pro di pondok gue. Ustadz yang paling pro bacanya, tajwidnya, dan tanda kutip ngomelnya. Gitu, ngomelnya paling pro. Gue dibentak depan teman-teman gue. Gara-gara jadi gue tuh ngapal Quran bacanya terlalu cepet. Gitu. Harusnya kan kalau baca Quran itu kan harus tartil ya kan. Nah, kalau gue bacanya sat-sat, yang penting hafal, lama menghafalnya, jangan cepet hilang kayak gitu. Lama lagi, kebalap lagi sama temen gue. Terus gue sombong lagi tuh. Gue sombong lagi. Masuk juz 22 23. Habis surat Fatihah, surat Yasin. Nah, surat Yasin gue bilang gini. Nanti surat Yasin sehari beres. Wih, sehari. Ya, Wah. sehari. Harusnya gue bilang gitu. Ternyata enggak sehari. Gara-gara gue bilang, ya itu, Ujub. tenang aja, ujub lah pokoknya. Wah, gampang lah. Nanti gua kerjain sehari. Ternyata tidak. Akhirnya gua gak jadi lagi kayak gitu, udah lah, gak perlu kayak gini lagi, udah gak perlu kayak gini lagi. Masuk ke juz 27 itu ayatnya pendek-pendek Ya. dari surah Az-Zariyat kalau nggak salah sampai surah Al-Hadid. Itu ayat itu udah pendek masuk sampai surah Al-Qamar yang tadi lu bilang Iya. qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah. Sampai surah Al-Qamar sampai surah Al-Qamar Jauh banget. sampai surah Al-Qamar itu gua sampai kayak ditalkin karena bener-bener mandet, padahal ayat itu menjelaskan tentang kemudahan ayat Al-Quran berkali-kali pada pengulangannya. Tapi entah kenapa gue baca ayat itu kok susah sampai gue nangis depan ustadz gue nangis. Terus masuk surah Rahman, gue mandet lagi, Al-Waqiah mandet lagi, padahal segitu kan maksudnya pasti lu hafal lah ya. Iya. Gue yakin lu hafal surah Rahman, Al-Waqiah. Coba. Jangan dong. Maaf. Kelihatan lupa nanti. Enggak, ini sebenarnya gue tuh tawadu guys. Astagfirullahaladzim. Gue itu hafal kalau nggak salah 35. Lebih limanya apa anjir? Limanya hadis. Oh, hadis Insya Allah. Hadis arba'in. boleh. Sampai setelah itu barulah gue mujadalah ngebut lagi juz 29 gue mandet lagi, dan alhamdulillah selesai di waktu sekian bulan itu. Tadinya kan jam 10 juga tuh. Jam 10 karena gue tadi sombong itu, otomatis kan waktunya terbuang banyak. Akhirnya ada satu ustadz gue yang kebetulan ustadznya itu umurnya di bawah kita, Gun. Serius? Ya serius. Ustadznya di bawah kita umurnya, tapi dia udah selesai 30 dan sudah mungkin sekian juz lebih daripada 10, lebih daripada 15. Suaranya bagus. Sekarang dia jadi sahabat gue. Kita boleh sebutin namanya nggak sih? Boleh lah. Ya namanya Ustadz Azhar Al-Ghifari. Rahimahullah. Enggak dong, astagfirullah. Hafizahullah. Terus dia bilang, udah lu nggak boleh nggak boleh sampai pesimis. Toh gua aja optimis lu bisa ngejar, ngelihat lu punya progres, ya kan? Dia bilang, oke, lu pokoknya hafalan nggak apa-apa dari abis isya, tapi minimal lu harus setor ke gua sampai lu pulang itu 5 lembar. Artinya 5 lembar itu setengah juz, kan 1 juz itu kan 10 lembar. Akhirnya ya gua jabanin. Tapi lu kuliah keganggu nggak? Insya Allah gua nggak akan keganggu. Kuliah jam 6:30 saat itu gua. Selalu jam 6:30 karena gua tahu gua ada pondok siang ke sorenya atau sore ke malamnya. Hari pertama alhamdulillah gua dapat kemudahan ngapal. Sekali store itu sekali halakoh sama ustadznya itu 8 lembar. 8 lembar dalam one day. Enggak sehari. Kan gua datang habis isya. Oh iya.
Abis Isya gue selesai itu setoran 8 lembar jam setengah 12 malam. Itu hari pertama. Hari selanjutnya emang agak menurun tapi melampaui target terus atau minimal sampai ke target 5 lembar. Itu minimal. Sampai akhirnya gue rata-rata pulang jam 1 atau jam 2 subuh sampai rumah. Itu jadi punya waktu sebentar, kuliah, habis kuliah ngapal lagi, berangkat lagi, kuliah lagi, terus ya seperti itu sampai alhamdulillah selesai. Good. Gitu guys. Ya itu kisahnya ya. Oke, Ya. luar biasa. Beberapa bulan ngafal ya, dan tapi bisa gitu. Dan juga gua kan nangkep dua poin. Lu tuh ada yang namanya manajemen waktu kan katanya kalau di sekolah itu kan lu sibuk karena pelajaran. Iya, betul. Dan gua pikir lu kan beresnya di kuliah dan itu lebih padat dong harusnya. Iya, harusnya. Ya kan? Terus yang kedua katanya tadi manajemen kolbu dong, manajemen hati tadi. Sekarang terlalu bahas hati gitu. Karena ya itulah sangat penting gitu. Oh, sangat penting, betul. Dan juga gue pengen tahu itu di kedua itu lu gimana itu? Maksudnya memprioritaskannya gimana, Cok? Yang pertama dulu dah, waktu dulu dah. Kalau misalkan waktu jelas, lu harus bisa ngurangin waktu tidur. Oke. Gimana sih lu memperjuangkan sesuatu yang lu pengen lu raih, lu pasti berjuang tinggi dong buat itu. Ini nggak nyindir kan? Oh enggak. Enggak. Panjang kemarin. Ini gue terpukul. Gitu. Itu waktu jelas. Yang pertama waktu tidur sih, waktu tidur dan waktu main. Oh. Tapi kalau gue jujur waktu main itu nggak bisa hilang. Gini, ini mungkin aib gue buka di sini. Wah, Aib gue ke pondok ya. Oh. Ayo setoran, jam sekian setoran. Tapi gue malah main bulu tangkis dulu baru setoran. Itu sering terjadi gue kalau misalkan harusnya gue berangkat kan Isya. Kalau jam 5 main bulu tangkis 2 jam berarti selesai jam 7. Nah, ini jam 7 gue baru selesai bulu tangkis, pulang ke rumah kira-kira jam 8 gue berangkat lagi ke pondok setelah mandi. Otomatis kan waktunya banyak terbuang. Jadi yang nggak bisa gue hilangin tuh main. Gitu. Cuman semenjak tadi gue kebalap itu, gue pikir gue harus ngurangin main. Gue harus ngurangin yang namanya tidur. Karena mau nggak mau, lu punya 2 tujuan di sini. Tujuan akademik dan non akademik. Tujuan akademik lu kan kuliah dan tujuan non akademik lu ngafal Quran. Gitu. Dan sekarang pun kalau dipikir-pikir masih manajemen waktu nggak sih? Ya masih. Karena ngafal itu bukan cuman lu hafal udah gitu udah. Emang kalau lu hafal 30 juz abis itu ngapain? Menjaganya itu. Ya kan harus menjaga. Setelah menjaga harus ngapain? Iya, ngapain? Ya kan nggak ada ngapa-apa lagi selain menjaga terus-terusan. Iya. Nah itu manajemen waktunya berlaku sampai sekarang. Tuh. Yang paling penting ini sih manajemen tidur sama main. Itu harus diatur benar-benar. Kalau kuliah kan udah pasti ya. Iya. Kalau kuliah itu udah pasti. Itu aja sih Gun. Nah terus apa lagi? Tadi main itu main atau main? Enggak dong. Main beneran. Jangan Manajer gue ikutan kok. Mau ngajak lu. Bukan salah loh. Ada masuk grupnya. Iya, Anda masuk grup kami loh. Anda gimana sih? Kok gue dipojokin terus? Kayaknya aduh. Aduh, gagal gue mojokin orang. Siap. Anda tidak bisa memojokkan kami di sini. Oh iya. Kami ini terlalu kuat ya. Oh siap. Gua kalah sini 2 orang kalah. Oke, tadi kurangi waktu tidur, kurangi waktu main ya. Itu penting ya. Oke. Itu manajemen waktunya. Ya cuman ya ini kan metode gua. Wah, Metode yang lain kalau punya metode lebih baik itu lebih bagus. Ini metode buruk sebetulnya. Hah, kok buruk? Tidurnya. Kenapa? Lu ngurangin waktu tidur sedangkan manusia kan rata-rata tidur 6 sampai 8 jam. Iya, berarti gua normal. Lu nggak normal. Lu nggak normal. Patah waktunya apa? Iya. Kamu tidak normal. Oh, saya tidak normal. Gitu. Terlalu berlebihan saya. Kamu terlalu berlebihan. Tidak boleh berlebihan guys. Tapi saya tidur jam 3:30 guys. Waktu dengar tapi 4, wah nggak bisa adu nasib gua. Oh iya, bisa adu nasib. Kan dia tadi cerita 3:30 gua tidur, Gun. Ya setengah 4. Gua tadinya pengen ngomong, gua jam 3 tidur. Anda setengah 3 ngapain? Hah? Anda setengah 3 ngapain? Ngedit gua. Oh ngedit. Nah, Tiga yang lain. makanya gua pas mau ngadu nasib, udah kepatah duluan gua. Setengah 4. Gitu, Biasa. jadi ya nggak bisa lah, ya gitu. Calon-calon orang sukses sih tidurnya larut. Oh, Biasanya gitu. calon orang sukses apa orang sakit? Enggak orang sakit juga iya sih. Tapi orang sukses juga gitu. Kan kalau misalkan orang sukses sakit-sakit dulu. Pepatah bilang apa? Sukses itu butuh sakit. Nah, sakit-sakit dulu berenang-renang ke tepian. Terus Ya udah gitu aja. kita ada lanjutan aja. Biasanya ada tuh bla 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 ditinggal kemudian gitu. Enggak ada. Sayang dahulu ditinggal kemudian. Itu mah lu. Itu mah lu. Kayak kita kumpulan para sad boy nanti kita ya. Oke. Gua nggak mau jadi set boy kayak Fajar. Fajar tuh siapa? Nah kan nggak tahu. Lu juga nggak tahu lagi. Tahu. Kau tahu. Siapa paling tua anak kamu? Bapak saya. Oh. Tapi dia, aduh, gimana ya? Jangan dibahas di sini, jangan dibahas. Jangan dibahas lah. Nanti kita undang Fajar. di like ya, di like. Komen. Itu kan CEO-nya itu. Mau. Gila itu harus berkualitas. Oh, berkualitas. Boleh.
Daca. Parah emang. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi kan manajemen waktu ya. Kalau manajemen kolbunya, kolbu itu gimana? Manajemen hati ya. Gimana ya? Maksudnya manajemen kolbu tuh kayak gimana sih? Coba lu bisa contohin nggak sih? Ya, gua kan dengar dari lu kan, maksudnya waktu kita cerita-cerita gitu kan sama Rocky gitu kan, lu kan posisinya itu ketika lu lagi proses berjuang itu lagi apa namanya di bawah lagi terpuruk-puruknya gitu kan, terus dapat di Instagram, wah sama yang another nih pakai helm Bogo, pakai motor ADP, itu beda itu. pakai warna putih motornya. Itu beda guys. Oh beda. Bukan. Oh beda. Kan itu kan apa namanya bersangkut juga sama hati gitu kan. Oke. Ketika lu lagi terpuruk gitu kan, tapi lu bisa kayak epic comeback gitu. Ya. Ya, gua pengen know gitu how you can manage your heart gitu. Lu mendingan abis ini les kelia ya. Les. Ya, biar grammarnya bagus gitu. Terus Jadi gini, mungkin lu bilang tadi epic comeback. Ya, sebetulnya itu dendam sih, dendam ke diri gua. Gua nggak mau dendam tuh ke orang lain. Jadi emang ini bahasanya mungkin ke relationship. Iya. Ya nggak sih, ke relationship. Betul. Jadi gua dulu sempet pernah ngerasain masa muda lah gitu. Ya Lu emang sekarang udah tua. ya maksudnya ini kan masa muda, pasti orang-orang juga bilangnya ini masa muda kok wajar. Menuju arah yang kita pengen tuh banyak lika-likunya. Nah, salah satunya kan kayak gini. Lu juga pasti punya pengalaman seperti ini kan? Masa enggak sih? Masa harus disepil sih? Boleh. Boleh. Aduh. Boleh lagi ngomongnya kayak Nonton bayangan banget nih. nonton mulu ini orang nih kayaknya nih. Aduh, Nah, terus malu gua. ketika gua tahu hal seperti itu, gua dendam ke diri gua. Itu tuh gimana mas? Hal seperti itu tuh gimana? Jadi kan ya pasti lu pernah ngalamin namanya, kita bilangnya kasarnya putus cinta gak sih? Namanya cinta monyet kan? Jadi wajar namanya cinta monyet ya begini. Ini gak boleh kasar ya guys. Emosi. Enggak, ini nanti bunyiin embe ya. Iya, Dan namanya proses menuju kedewasaan. Kadang kita nemuin orang yang kita suka. Iya. Gitu, dan kebetulan saat itu hubungan gua khususnya itu udahan. Itu udahan. Padahal emang mungkin ada simbiosis mutualisme antar kami ya. Ini kajian IPA banget. Jadi di sisi lain, dengan adanya dia, alhamdulillahnya dengan adanya dia mungkin gue jadi mau ngafal. Oh, aduh, gue mikir yang lain, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi gue mau ngafal. Walaupun emang tidak banyak, tapi setidak-tidaknya mendingan daripada tidak punya sama sekali. Betul kan? Lebih punya sedikit daripada enggak. Begitu pula dengan dia. Dia secara akademik alhamdulillah baiklah, lebih baik, better saat itu. Coklat. Kan? Ya ini bukan di endorse guys. Gua ngerti kok, nggak perlu dijelasin. Ini ngerti, soalnya mereknya nggak terkenal. Ini bisa ditempel endorse. Tapi kalau minat silakan japri. Nah terus udah gitu karena udahan dan akhirnya gue kesel kan. Namanya gimana sih lu kalau misalnya udahan sama seseorang yang lu suka, pasti lu kesel, emosi. Bahkan kan kalau misalkan orang-orang yang maaf ya tidak punya pengetahuan keagamaan, putus cinta, bunuh diri. Wow. Gitu bunuh diri ya. Atau misalkan ada yang loncat dari apa gitu, perosotan ke bawah. Bawahnya parutan ya. Kita ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai ngelukain apa namanya nih, urat nadinya. Itu kan ada kan. Lebay banget. Biasanya ada kayak gitu. Ada sih, memang banyak. Nanti bikin SG atau bikin TikTok, ini demi kamu. Allah, itu menurut saya alay ya. Itu Rocky banget sih ya. Ditinggal itu tuh siapa tuh? Itu pokoknya jangan. Oh iya, malah Nggak boleh. Undang dong manajer gua. Oh iya, sekali-kali. oke. Lain kali lah. Orang yang dekat itu harusnya dimuliakan, bukan yang jauh dulu. Ini kan jauh gua. Nanti episode spesial. Oh, siap. Nanti. Spesial Natal ya. Spesial Natal kan tahun ini. Lu kan ini episode Natal. Spesial Natal kan tahun baru. Gitu. Nah, terus udah gitu gua dendam sama diri gua sendiri. Apa yang salah dari diri Kok gua? bisa sih lu dendam sama diri sendiri? Kan lu disakitin. Ya karena kenapa harus ke orang lain? Orang lain peduli apa tentang kita? Justru kita harus sayang sama diri kita sendiri dong. Oke. Gitu. Dan di situ juga akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya ngapal ini tidak murni. Ya. Karena kita pengen nunjukin ke orang tersebut kan. Kayak gitu, dan akhirnya ya sudah. Setelah gua ketemu dan ya gua punya motivasi, jelas motivasinya dendam ke diri gua kalau gua harus bisa move on, kira-kira gitu. Nah, move on gua ya dengan hal-hal kayak gitu. Bahkan kan ini tuh bukan kayak cuman ini doang. Gue masih punya hal-hal lain yang kayaknya gue harus buktiin ke diri gue kalau gue bisa. Itu pertama tadi menghafal. Gue awalnya emang gak mau mondok, apa sih mondok? Walaupun kalong kayak tadi gitu. Ternyata setelah gue jalanin, oh
gini loh mondok, oh ini loh enak. Akhirnya hati gue mulai merasa tenang, apalagi kan di pondok pasti teman-temannya baru. Iya. Gitu. Apalagi lu pondok Quran yang setiap hari lu pasti baca Quran. Iyalah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Kata Allah. Nah, itu pun ayat itu yang bikin akhirnya hati gue juga tenang. Sampailah gue di surah Ar-Ra'd saat itu ayat 28. Kalau gue sombong, gue sebutin nih barisannya jangan ya. Gak boleh sombong. Gak boleh sombong gitu kan. Sampailah gue ayat itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Tuhanmu kamu akan tenang. Dan ternyata iya, itu kebukti. Al-Qur'anu ma huwa syifa. Al-Qur'an adalah pengobat kata Allah. Dan disitulah gua udahlah ngapain sih mikirin hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Sekarang fokus sama diri lu, karena yang sayang diri lu ya diri lu sendiri. Paling kalau misalnya kita ditanya siapa sih orang yang kamu sayang, kita jarang jawab diri kita sendiri. Justru kita ngejawabnya ibu saya, bapak saya, orang lain. Tapi diri kita sendiri nggak kita sayangin. Yakul aja mencintai usus. Masa kita nggak mencintai diri kita sendiri, kan gitu logikanya. Belum di branding jangan sih. Oh gitu, nanti diimbein ya. Cintai ususmu gitu. Gitu. Minum baygon setiap hari. Gitu. Akhirnya tercapai gua dengan hati gua yang udah mulai reda. Dan saat itu kan memang kondisinya gua nggak tahu apapun tentang dia. Dia apa? Ya tentang orang tersebut, maksudnya. Dia membatasi akses gua, ya karena emang tidak ada apa-apa lagi selain hubungan pertemanan. Gitu, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Karena lu tahu ceritanya nggak usah dibuka di sini kali ya? Nggak usah dibuka di sini. Mau dibuka? Oh jangan. Kenapa gua nggak bisa akses something mungkin penonton udah bisa menerka-nerka. Nanti kan apa namanya ketika cerita gitu kan, gua highlight gitu. Lu kirim tuh linknya nanti. Oh ngapain nih?